burik, ampas, dan menjijikkan. Aku jijik. Jadi 3 kata yang biasa orang lontarkan soal game pixel. Padahal, game jenis ini bisa memberikan developer kesempatan lebih untuk menyampaikan cerita. Bahkan, memberikan gameplay yang seru dan gak kalah dengan game 3D super realistis. Gak sedikit developer game yang juga bikin game pixel jadi kelihatan indah. Mulai dari memilih kombinasi warna yang tepat, menambahkan efek tertentu, campurkan elemen 3D, hingga membuat gambarnya jadi lebih tajam. Pada video Gamerbong kali ini, kami telah kumpulkan 7 video game pixel terbaik yang nggak burik, alias punya tampilan visual yang memukau. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Yang ketujuh ada Hyper Light Drifter. Di game ini, kita akan terpesona oleh lingkungan dunia yang luas dengan sentuhan visual pixel yang artistik. Kalian bakal jelajahi dunia fantasi magis sambil menyaksikan animasi dan desain karakter yang mengagumkan. Hyper Light Drifter ceritakan seorang pahlawan yang disebut Drifter. Tugasnya mengoleksi teknologi dan sejarah yang hancur di sebuah tempat bernama Lands of Buried Time karena penyakit kepo yang dideritanya. Ia juga berharap dengan menjelajahi dunianya, ia bisa meredakan penyakit yang dideritanya tersebut. Hyper Light Drifter punya grafis pixel yang cukup basic, yakni 16-bit. Menariknya, game pixel ini sukses bahwa grafis 16-bit klasik ala Nintendo jadul tersebut menjadi cukup indah dengan perpaduan warnanya yang berani. Misalnya saja bagaimana sang developer Heart Machine mampu representasikan wilayah salju, hutan, hingga reruntuhan menjadi terlihat indah. Selanjutnya ada Backbone. Sebentar, karena judul gamenya berubah, saya interupsi dulu. Sebagai informasi, rekamannya udah direkam cukup lama, dan saya baru tahu kalau game ini berubah nama jadi Tales Noir awal Agustus 2023 kemarin. Tepatnya tanggal 7 Agustus 2023 saat saya cek di laman SteamDB. Saat itu video ini udah jadi dan saya sudah persiapkannya cukup lama, jadi saya harus edit ulang. Karena saya terlalu malas untuk mengedit ulang rekaman audionya, saya hanya akan mengganti animasi dan subtitle yang menyebutnya Backbone menjadi Tales Noir. Developernya sendiri nggak ngomunikasiin ya sama sekali, bahkan fans yang nanya di akun Twitter resminya cuman dijawab pengen ganti aja gitu. Jadi kemungkinan gamenya berubah judul karena masalah hak cipta. Tapi baik developernya Ignat maupun publishernya Raw Fury, mereka nggak mau memberikan keterangan sama sekali. Informasi yang saya dapatkan dari moderator Discord-nya jelasin kalau gamenya itu ganti judul karena alasan rahasia. Gak jelas apakah ini usaha ganti nama fans dari Backboner yang termasuk vulgar karena boner artinya ereksi, atau mereka akan lanjutkan serinya lewat DLC. Jadi segitu aja ya interupsinya kali ini, kita lanjutin videonya. Jika kalian pertama kali melihat trailer Backbone, gak bisa dipungkiri jika tampilan visual akan jadi perhatian utama kalian. Karena ia lebih terlihat seperti film dibanding game pixel. Pilihan warna, gabungan pencahayaan, hingga efek membuat visual Backbone terlihat sangat indah. Game ini adalah game petualangan yang nyeritain detektif swasta berwujud rakun humanoid bernama Howard Lotor yang melaksanakan tugasnya di versi fiksi Vancouver yang penuh dengan manusia binatang. Game ini fokus pada detail cerita naratif yang dalam serta banyak teks. Pilihanmu akan menentukan kepribadianmu pada nantinya. Dan seperti game detektif petualangan pada umumnya, kamu harus mikir dan baca banyak teks yang disediakan. Sayangnya, Backbone ini jadi game yang nggak cocok buat kamu yang nggak suka baca dan berpikir. Selanjutnya kita punya Owlboy. Dalam game ini, kita akan menemukan dunia pixel yang menakjubkan dengan tingkat kedalaman dan kerumitan yang luar biasa. Kisahnya yang mengharukan juga bakal membuat kita terpikat mencicipinya. Owlboy menceritakan Otus, si manusia burung hantu yang memulai perjalanannya untuk menyelamatkan desanya yang diserang oleh bajak laut. Gameplaynya simple, yakni platformer, tapi nggak bisa dibilang gampang juga. Kalian harus melewati rintangan nggak cuma dari levelnya, tapi juga musuh-musuhnya yang butuhkan timing yang tepat buat mengalahkannya. Selanjutnya adalah Tales the Backbone Preludes. Kalau sebelumnya kita kenalan sama Backbone, sekarang kita kenalan sama game barunya yang jadi prequel dari Backbone. Tales the Backbone Preludes ceritakan kisah sebelum kejadian Backbone selama beberapa tahun. Terdapat 4 karakter yang kalian mainkan. Karakternya akan terus berubah berdasarkan kondisi dan konsekuensi yang terjadi.
cerita Tales The Backbone Preludes akan bercabang tergantung pilihanmu. Karena pilihanmu akan memberikan dampak dalam alur ceritanya. Yang menarik dan tetap dipertahankan oleh developernya yakni Ignat adalah bagaimana tampilan visual Tales The Backbone Preludes masih mengagumkan meski dalam bentuk pixel. Perpaduan antara efek cahaya realistis dengan pixel membuatnya tak hanya makin indah dalam urusan pencahayaan, namun juga berikan nuansa tersendiri dalam setiap areanya. Yang ketiga, nggak afdol sih rasanya kalau nggak masukin Eastward dalam jajaran game pixel dengan visual memukau. Game ini dibuat oleh Pixpil, salah satu developer asal Cina yang bekerja sama dengan Chucklefish sebagai publisher. Ia memiliki art direction yang keren dan sangat memanjakan mata. Seenggaknya kalau dibandingin sama list sebelumnya, Eastward jauh lebih punya tampilan visual yang ikonik. Eastward sendiri bersetting di mana dunia di atas permukaan bumi hampir musnah karena wabah beracun bernama miasma. Wabah ini membuat semua orang pindah ke bawah tanah dan membuat kota di sana. Dalam gamenya sendiri, kalian bakal menikmati petualangan si bisu John dan bocah bernama Sam yang ia adopsi untuk pergi dari kota bawah tanah dan menuju ke dunia permukaan. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu dengan wabah miasma dan menguak apa misteri yang menjadi penyebabnya. Termasuk siapa Sam sebenarnya. Meskipun game ini punya art direction yang menarik dengan genre action adventure, sayangnya ceritanya masih punya plot hole yang bikin kalian bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya? Endingnya yang kentang juga menggelitik fans untuk meminta DLC untuk perjelas ceritanya. Selanjutnya kita punya Sea of Stars, sebuah judul yang bisa jadi game dengan tampilan visual pixel terbaik yang dirilis tahun 2023 ini. Dikembangkan oleh Sabotage Studio, Sea of Stars tak gabungkan 3D dan 2D dengan efek mengagumkan, namun paduan pixel dengan gambar yang sangat oke. Representasinya yang sangat bersih membuatmu simpulkan kalau game ini dibikin dengan hati-hati dan cermat. Bahkan, kamu nggak bakal bisa ngeliat kalau game ini ternyata punya tampilan pixel karena saking halusnya. Sea of Stars punya genre turn-based RPG klasik. Ia ceritakan dua protagonis yang disebut Children of the Solstice, yang mana akan menggabungkan kekuatan matahari dan bulan untuk jalankan Eclipse Magic, sebuah kekuatan yang hanya bisa mengalahkan monster buatan alkemis jahat bernama The Flashman Sword. Dan yang terakhir adalah Octopath Traveler Series dan Triangle Strategy. Dua judul ini kami masukkan karena punya art direction yang sama. Octopath Traveler dan Triangle Strategy dibuat sebagai game AAA yang gabungkan tampilan visual pixel dengan 3D HD. Dikembangkan via Unreal Engine, nggak bohong dong kalau kalian lihat beberapa cuplikan ini sebagai salah satu game pixel paling indah yang pernah dibuat. Seri Octopath Traveler punya cerita per hero yang ada dalam gamenya. Jadi, tiap hero ini punya cerita sendiri-sendiri yang kalian mainin sampai tamat. Ada sekitar 8 karakter dengan 4 chapter cerita per karakter untuk bisa kalian tamatkan. Ya, sekitar 32 chapter lah ya. Berbeda dari Octopath Traveler, seri Triangle Strategy lebih fokus ke turn-based strategy yang mirip dengan Final Fantasy Tactics. Ceritanya pun lebih ke arah politik dengan setiap pilihan yang bakal pengaruhi cerita dan karaktermu. Itulah 7 video game pixel terbaik yang nggak burik. Game pixel mana yang punya tampilan visual terbaik menurut kalian? Jika kalian tahu kalau ada game pixel yang seharusnya di-list, tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, share video ini ke teman-teman kalian, like dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.